Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diturunkannya Adam ke dunia. Allah berfirman, "Qala ihbita minha jami'an, ba'dukum li ba'din adu." Turunlah engkau berdua, Adam dan Hawa, ke dunia ini. Ba'dukum li ba'din adu. Kalian nanti di dunia akan bercerai-berai, sebagian menjadi musuh sebagian yang lain. Imma ya'tiyannakum minni huda. Bisa jadi nanti akan datang kepada kalian dariku bimbingan, petunjuk. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, siapa yang mengikuti hidayah tersebut, la yadhil wa la yashqa. Enggak akan sesat di dunia dan enggak akan sengsara di akhirat nanti. Di dunia selamat dari kesesatan, di akhirat selamat dari adab. Apa syaratnya? Faman ittaba'a hudaya. Sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sedangkan mereka yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka dia akan menjalani kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Mereka protes, Rabbi, lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal aku dulu bisa melihat di dunia. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Demikianlah ketika datang kepadamu ayat-ayat kami, kata Allah, engkau melupakan. Maka hari ini engkau dilupakan. Dalam ayat ini Allah sebutkan dua golongan, dua jenis manusia. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke dunia, maka turunan Adam, ba'duhum li ba'din adu, mereka bertikai, mereka saling menyalahkan, mereka saling berdebat, saling membantah mana yang benar, hingga Allah turunkan huda. Wa fa imma yatiyannakum minni huda. Kata Allah, bisa jadi akan datang nanti petunjuk, hidayah. Siapa yang ikut hidayah selamat, siapa yang tidak celaka. Cuma dua golongan saja. Maka siapa yang mengikuti hidayah, mereka lah yang mendapatkan anugerah. Mendapatkan dari Allah nikmat. Mendapatkan dari Allah kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala Arhamur Rahimi. Maha penyayang, maha pengasih. Tidak membiarkan manusia di dunia dalam keadaan bingung. Nggak dibiarkan manusia dalam keadaan tidak jelas. Mau kemana kami? Mana jalan kebenaran? Tidak dibiarkan mereka hayara, bingung. Tetapi Allah utus Rasul demi Rasul. Allah turunkan kitab demi kitab. Maka siapa, kata Allah, yang ittaba hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku itu, la yadhil wa la yashqa, dijamin gak akan sesat, dijamin gak akan sengsara. Sedangkan yang sebaliknya, ya wailak, celaka engkau. Kalau engkau tidak memiliki petunjuk dan tidak mau mengikuti petunjuk, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sengsara di dunia dan di akhirat. Di dunia tersesat, di akhirat terancam azab. Apakah boleh beralasan dengan berkata, ya Allah, aku tidak tahu kebenaran sehingga aku tersesat? Alasan itu gak diterima. Mengapa tidak diterima? Karena sudah dikasih tahu, tapi gak mau. A'rada an dzikri, kata Allah. Dia berpaling dari mengingatku.
dia berpaling dari peringatanku. Siapa yang salah? Maka Allah akan mengatakan kepada mereka, alam yatikum nadir. Bukankah telah datang pemberi peringatan? Mereka tidak akan bisa jawab kecuali bala. Bala, qad ja'ana nazirun fakadzabna. Benar, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, tapi kami mendustakannya, tapi kami nggak percaya kepadanya. Disinilah barakallahu fikum kesalahan mereka. Sudah datang peringatan, sudah datang seorang rasul, sudah datang kitab-kitab, sudah turun kitab terakhir Al-Quran, tetapi mereka tidak mau mengindahkannya, tidak mau mempedulikannya, tidak mau mempelajarinya, nggak mau membacanya, memahaminya, menghafalkannya, dan mengamalkannya. Fala yalumanna illa nafsa. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala yang arhamur rahimin memberikan anugerah. Anugerah berupa bimbingan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah beri wahyu. Allah turunkan ayat-ayatnya dan dikumpulkan dalam bentuk Al-Quran 30 juz. Apa lagi? Faman ittaba' hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti huda ini, petunjuk ini, la yadhill wa la yashqa. Wa amma man a'rada an dzikri. Adapun orang yang berpaling untuk mengingat Allah, tidak peduli dengan kitabullah, nggak peduli dengan Al-Quran, nggak peduli dengan hadis Nabi, maka dia akan sengsara. Karena perbuatan dirinya. Diberi anugerah, nggak mau. Diberi anugerah, nggak mau. Dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhenti hanya dengan mengutus Rasulnya. Tidak berhenti hanya dengan menurunkan kitabnya. Allah menjaganya. Sampai hari ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini. Dan kami, kata Allah, yang akan menjaganya. Kalau saja manusia yang menjaganya nggak akan mampu. Kalau manusia berupaya nggak akan bisa. Tapi Allah yang menjaganya. Beberapa kalimat-kalimat yang dulu diucapkan oleh manusia sekarang sudah tidak terbaca. Beberapa prasasti-prasasti yang ditemukan dulu, padahal belum terlalu lama, manusia sekarang tidak bisa bacanya, nggak mengerti ini bahasa apa dan bagaimana bacanya. Tetapi lihatlah Al-Quran, Allah jaga dari segala sisinya. Bahasanya, bahasa Arab, Allah jaga tidak berubah sampai hari ini. Allah jaga Al-Quran dari bahasanya. Bayangkan kalau Al-Qurannya terjaga sampai hari ini, huruf-hurufnya terjaga, tapi bahasanya tidak terjaga. Apa yang terjadi? Ya kayak prasasti tadi. Apa ini coret-coret gini? Gak tahu, gak bisa baca. Juga Allah jaga lafadznya, huruf per hurufnya. Setelah Allah jaga huruf per hurufnya, makna-maknanya juga Allah jaga. Dengan Allah jaga hadis-hadisnya, hadis-hadis Nabi. Dengan Allah jaga riwayat-riwayat hadis. Tidak ada satu agama pun yang memiliki ilmu yang bernama ilmu sanad kecuali Islam. Berbanggalah kalian, wahai kaum muslimin. Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ilmu yang bernama ilmu sanad. Yaitu melihat berita dengan rawi-rawinya. Dengan sanadnya. Bagaimana orangnya, bagaimana hafalannya, bagaimana akhlaknya. Dan juga dilihat apakah bersambung atau tidak bersambung. Bagaimana, apakah satu orang ketemu dengan yang lainnya, dibahas siqah atau tidak siqah, dhabit atau tidak dhabit, jujur atau tidak jujur. Kemudian dibahas pula sanadnya bersambung atau tidak bersambung, yang ini ketemu atau
Tidak dengan yang itu, sehingga mereka orang-orang yang meriwayatkan hadis ditulis sejarahnya satu persatu dalam kitabul hijah, sehingga kalian tinggal buka kitabnya, periksa rawinya, dilihat sanadnya bersambung atau tidak bersambung, dan seterusnya dipelajari ilmu itu. Untuk apa? Untuk menjaga keotentikan hadis, sehingga kita bisa mempelajari ayat-ayat Al-Quran, bisa kita pahami secara lughatan, secara bahasa, dan bisa kita pahami tafsirnya dari hadis-hadis Nabi, dan kita bisa lihat apa makna-maknanya menurut para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, karena mereka adalah murid-murid langsung dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan lagi wahyunya, memuji para sahabat. Allah puji dengan kalimatnya as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama umat ini, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Allah turunkan wahyunya bahwa yang diridhai adalah muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka. Ini juga bimbingan, ini juga huda, ini juga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak sesat, agar kita tidak menyimpang. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan kalau telah datang dari kami, kata Allah, petunjuk, maka ikuti. Siapa yang mengikutinya, maka dia la yadhil, enggak akan sesat, wala yashqa, enggak akan sengsara. Maka bimbingan tadi Al-Quran dan Sunnah diajarkan pula oleh Allah metodenya. Alhamdulillah. Bagaimana caranya? Caranya lihat bagaimana muhajirin dan ansar. Caranya kalian terapkan Alkitab was Sunnah seperti apa yang dijalani oleh orang-orang itu. Makna ini terkandung dalam kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siapa ya Allah? Pada siapa ya Allah yang kau ridhai? Orang yang seperti apa yang kau ridhai? Kata Allah, muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Seperti muhajirin, seperti ansar, dan seperti orang-orang yang mengikuti mereka. Maka kalau kita ingin diridhai, tinggal ngikut. Kitabnya jelas, hadisnya juga jelas, bisa dipisah, bisa dipilah dan dipilih mana yang sahih, mana yang dhaif. Kita pegang yang sahih dan hasan, dan kita jangan pakai yang dhaif. Karena itu tidak terbukti bahwa itu ucapan Nabi. Riwayatnya dhaifah, riwayatnya palsu, maudhu'ah, riwayatnya dibuat-buat, dibikin-bikin. Itu tinggalkan.